Pernahkah teman-teman kelelahan setelah berolahraga, kemudian beristirahat dan duduk di pinggir lapangan? Nah, kegiatan yang sedang teman-teman lakukan tersebut berhubungan dengan 3 bentuk materi. Lapangan yang teman-teman duduki adalah suatu padatan, air yang diminum adalah suatu cairan, dan udara yang sedang dihirup adalah suatu gas. Nah, teman-teman, semua materi di bumi ini secara alami dapat digolongkan ke dalam salah satu bentuk fisik tersebut, yang dikenal sebagai wujud zat. Selain bentuk fisiknya, materi juga memiliki karakteristik khusus yang disebut dengan sifat zat. Apa saja ya sifat-sifat zat tersebut? Dan bagaimana hubungan suatu bentuk zat dengan bentuk lainnya? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang sifat dan perubahan materi. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, kita sudah mengenal 3 jenis wujud materi atau zat beserta ciri-cirinya. Pertama, wujud zat padat. Ciri-cirinya mempunyai volume tertentu yang sifatnya tetap. Bentuk zat tidak mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Memiliki partikel materi yang tersusun sangat rapat. Kedua, zat cair. Mempunyai volume tetap, bentuk zat mengikuti wadah yang ditempatinya. Memiliki partikel yang kurang rapat. Hal inilah yang menyebabkan cairan dapat mengalir dan mengikuti bentuk wadahnya. Dan ketiga, wujud zat gas. Ciri-cirinya mempunyai volume yang tidak tetap. Bentuk zat mengikuti bentuk wadah dan dapat mengisi seluruh bagian wadah yang ditempatinya. Partikel materi terpisah jauh, sehingga ruang antar partikelnya cukup besar. Hal inilah yang menyebabkan gas dapat mengalir, menyebar, dan dapat ditekan untuk mengecilkan volumenya. Selain dapat dikenali dari bentuk fisiknya, materi juga dapat diidentifikasi berdasarkan sifat-sifat yang menjadi karakteristiknya. Sifat-sifat materi tersebut adalah: pertama, sifat fisik. Merupakan sifat yang dapat diamati atau diukur tanpa mengubah komposisi suatu zat. Dan sifat ini tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contohnya, warna, bau, wujud zat, titik leleh, titik didih, kerapatan atau massa jenis. Sifat fisik dapat dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu sifat ekstrinsik atau ekstensif, merupakan sifat fisik yang bergantung pada jumlah zat, seperti massa, panjang, dan volume. Sifat intrinsik atau intensif, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah zat. Misalnya, kerapatan suatu zat yang tetap, tidak peduli berapapun jumlah zatnya. Kedua, sifat kimia. Merupakan sifat zat yang tidak dapat teramati kecuali bila zat tersebut mengalami perubahan komposisi sebagai akibat adanya reaksi dengan zat lain. Sifat ini berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contohnya, perubahan warna, perubahan suhu, bensin yang mudah terbakar, besi mudah berkarat, atau buah yang mudah membusuk. Adanya perbedaan sifat pada tiap zat memungkinkan zat tersebut mengalami perubahan yang menghasilkan bentuk, ukuran, atau wujud yang berbeda. Perubahan materi atau zat dapat berupa: pertama, perubahan fisika, merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, besi dapat berbentuk serbuk, lempengan tipis, bola bandul, bahkan cairan peleburan besi, tetapi komposisinya tetap saja merupakan besi. Contoh lainnya seperti perubahan bentuk dan ukuran kayu, atau pecahnya suatu gelas. Perubahan wujud zat seperti membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim juga merupakan perubahan fisika. Jadi, perubahan fisika meliputi perubahan bentuk, ukuran, dan wujud zat. Kedua, perubahan kimia adalah perubahan pada suatu zat menjadi zat yang lain atau yang menghasilkan zat baru. Zat baru yang terbentuk mempunyai komposisi yang berbeda dengan zat sebelumnya. Zat baru ini dapat terbentuk karena adanya reaksi kimia yang terjadi, sehingga perubahan kimia juga dikenal dengan reaksi kimia.
Reaksi kimia merupakan proses perubahan yang terjadi bila suatu senyawa bereaksi dengan senyawa atau unsur lain, menghasilkan senyawa atau unsur yang baru. Secara molekuler, proses kimia selalu disimbolkan dengan persamaan reaksi. Dalam persamaan reaksi, terdapat zat sebelum reaksi yang dikenal dengan reaktan atau pereaksi, dan adanya produk atau hasil reaksi. Simbol persamaan reaksi adalah A ditambah B menghasilkan C. A dan B merupakan zat bereaksi atau reaktan. Tanda plus artinya pencampuran atau reaksi. Tanda panah merupakan penghubung zat bereaksi dengan zat hasil reaksi. Arahnya berasal dari zat bereaksi ke arah zat hasil reaksi. C merupakan zat hasil reaksi atau produk. Nah, teman-teman, berikut ini beberapa contoh perubahan kimia dan persamaan reaksinya. Pertama, pembakaran kayu. Kayu merupakan benda organik yang mempunyai tekstur keras. Saat kayu dibakar, maka akan terjadi reaksi kimia pada kayu dengan melibatkan udara atau oksigen. Hasil pembakaran kayu ini adalah gas karbon dioksida dan uap air. Persamaan reaksinya adalah C6H10O5 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 5H2O. Kayu dan oksigen merupakan reaktan, sedangkan karbon dioksida dan uap air adalah hasil reaksi. Reaksi tersebut akan terbentuk jika berjalan sempurna. Jika tidak, maka akan membentuk zat sisa seperti arang dan abu. Kedua, pembakaran arang. Pada peristiwa ini terjadi reaksi karbon dengan oksigen di udara sehingga menghasilkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan zat baru yang terbentuk karena adanya reaksi kimia pada karbon. Persamaan reaksinya adalah C ditambah O2 menghasilkan CO2. Karbon dan oksigen merupakan reaktan, sedangkan karbon dioksida adalah produk reaksi. Contoh perubahan berikutnya, fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan makanan sendiri yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Fotosintesis terjadi karena adanya proses pengubahan senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap klorofil, sehingga menghasilkan senyawa glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan, sedangkan oksigen dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Persamaan reaksi kimia proses fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O, menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Pada persamaan reaksi ini, karbon dioksida CO2 dan air H2O merupakan reaktan, sedangkan zat baru yang dihasilkan adalah glukosa C6H12O6 dan oksigen O2. Contoh perubahan kimia keempat, besi berkarat. Ketika suatu logam seperti besi terkena oksigen dan air, maka akan menimbulkan endapan berupa karat pada besi, yang persamaan reaksi kimianya adalah 4Fe tambah 3O2 tambah 3H2O, menghasilkan 2Fe2O3 tambah 3H2O. Jadi, zat baru yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah karatan besi dan uap air. Selanjutnya, buah membusuk. Reaksi kimia yang terjadi pada pembusukan buah adalah fermentasi. Fermentasi merupakan proses alami berupa perubahan kimia oleh mikroorganisme melalui aktivitas enzim yang dihasilkan. Persamaan reaksinya adalah C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah ATP. Buah yang merupakan glukosa C6H12O6 mengalami reaksi jika terpapar oksigen O2, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Reaksi ini akan mempercepat perubahan wujud yang terjadi pada buah, berupa perubahan bau, warna, dan tekstur. Buah yang mulanya segar dan layak dimakan berubah menjadi buah busuk. Contoh peristiwa perubahan kimia lainnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya kayu yang lapuk, petasan yang meledak, nasi yang basi,
susu menjadi asam, dan kedelai menjadi tempe, serta masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, dari contoh-contoh di atas, kita bisa menyimpulkan ciri-ciri perubahan fisika sebagai berikut. Pertama, tidak membentuk zat baru. Kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Ketiga, perubahan hanya berupa perubahan sifat fisik seperti bentuk, ukuran, dan wujud. Sedangkan ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuk zat baru dengan sifat zat yang berbeda dari sifat zat penyusunnya. Perubahan zat bersifat tidak dapat kembali ke bentuk semula. Selama terjadi perubahan kimia, maka massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Terjadi perubahan susunan molekul, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu.